Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Putri. Saya dari kelas Ta'alum 24. Sebelumnya, tugas video ini saya buat untuk memenuhi syarat tugas akhir dari mata kuliah praktik ibadah. Baiklah, saya akan menjelaskan beberapa poin dan juga akan mempraktekannya. Poin yang pertama yaitu tentang pengertian toharoh, hadas, najis, serta cara mensucikan hadas maupun najis. Yang kedua, mempraktekkan cara tayamum yang benar. Ketiga, praktek sholat mulai dari niat hingga salam. Yang keempat, pidato. Yang kelima, mempraktekkan niat sholat jamak qashar takdim dan niat sholat jamak qashar takhir. Dan yang terakhir, nanti akan membacakan rukun haji serta mempraktekkan lafaz talbiyah. Kita masuk poin yang pertama, yaitu tentang pengertian toharoh, hadas, najis, serta cara mensucikan hadas maupun najis. Toharoh sendiri dalam bahasa memiliki arti mensucikan kotoran, baik kotoran yang berwujud maupun yang tidak berwujud. Sedangkan menurut istilah, toharoh adalah mensucikan diri dari kotoran, hadas, najis yang menyebabkan tidak sahnya ibadah lainnya dengan menggunakan air maupun tanah yang suci. Hadas merupakan sesuatu yang dapat disucikan dengan mandi atau bersuci. Sedangkan najis adalah kotoran yang menjijikkan yang dibagi menjadi 3 tingkatan. Cara mensucikan hadas maupun najis. Hadas dibagi menjadi 2 bagian, yaitu hadas besar dan juga hadas kecil. Cara mensucikan hadas kecil, contoh-contoh dari hadas kecil ini sesuatu yang keluar dari kubul dan dubur. Cara mensucikannya bisa dengan berwudu atau tayamum. Sedangkan hadas besar contohnya itu darah nifas, darah haid, serta mimpi basah ataupun yang lain sebagainya. Cara mensucikannya itu dengan mandi wajib. Najis dibagi menjadi 3 tingkatan, yaitu najis mughalazah atau najis besar, najis mutawasithah, najis sedang, dan najis mukhaffafah atau najis ringan. Najis mughalazah adalah najis seperti air liur anjing, serta najis dari babi, dan lain sebagainya. Cara mensucikannya adalah dengan dibasuh menggunakan air sebanyak 7 kali dengan salah satu basuhan dicampur dengan tanah. Yang kedua, najis mutawasithah atau najis sedang. Najis sedang ini contohnya kotoran, bangkai, darah, dan lain sebagainya. Cara mensucikannya itu dengan menghilangkan bentuk najisnya atau wujud najisnya, kemudian dibersihkan menggunakan air hingga bersih. Yang ketiga yaitu najis mukhaffafah atau najis ringan. Contoh najisnya ini adalah air kencing bayi laki-laki yang masih mengonsumsi ASI dan belum berusia 2 tahun. Cara mensucikannya dengan dialiri air hingga bersih. Syaratnya itu air yang dialirkan ke tempat najisnya itu lebih banyak daripada jumlah najisnya sendiri. Poin yang kedua yaitu mempraktekkan tayamum yang benar. Pertama, diawali dengan niat yang berlafazkan nawaitu tayamuma listibahati sholati lillahi ta'ala, yang artinya aku berniat tayamum agar diperbolehkan sholat karena Allah subhanahu wa ta'ala. Kedua, kemudian telapak tangan diusapkan kepada tempat debu yang suci, solnya, dinding, dan lain sebagainya. Kemudian telapak tangan yang telah diusapkan kepada debu tadi ditiup, kemudian dibasuhkan ke muka sebanyak 1 kali. Setelah itu dibasuhkan ke tangan kanan sekali dan dibasuh ke tangan kiri sekali. Setelah itu kita diperbolehkan untuk melaksanakan sholat sebagaimana semestinya.
مستقبل القبلة أناء الليل تعالى. الله أكبر. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين. إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك إن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ربي العظيم وبحمده سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد وملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده. الله أكبر. رب اغفر لي وارحمني واجبرني وارفعني وارزقني واهدني وعافني واعف عني. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده. الله أكبر. التحيات المباركات صلوات الطيبات لله. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du. Yang pertama, marilah kita ucapkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa memberikan kita nikmat kesehatan dan keselamatan. Kemudian salawat beriringkan salam tanpa kita hadiahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita hormati Bapak Dermawan MPD selaku dosen pengampu mata kuliah praktik ibadah serta teman-teman sekalian yang ada di luar sana. Baiklah, tema pidato saya hari ini adalah tentang sedekah. Membicarakan tentang sedekah mengingatkan saya tentang suatu kisah inspiratif dari sahabat Nabi Muhammad sekaligus menantunya, yaitu Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu merupakan
menantu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau menikah dengan Fatimah Az-Zahra. Pada suatu ketika, saat Ali pulang ke rumah, beliau bertanya kepada istrinya, "Ya Fatimah, apakah ada makanan yang bisa saya makan?" Kemudian Fatimah hanya menggelengkan kepalanya dan dia berkata, "Wahai suamiku, aku tidak ada." Kemudian Fatimah berkata, "Wahai suamiku, aku hanya memiliki uang sebesar 6 dirham yang nantinya akan aku belikan makanan untuk anak kita, yaitu Hasan dan Hussein." Kemudian Ali pun berinisiatif kepada istrinya untuk membelikan makanan dari kedua putra mereka. Kemudian di tengah perjalanan saat Ali ingin membeli makanan untuk putranya, ada seorang pengemis yang berkata bahwa dia belum makan sama sekali. Jadi dengan rasa kasihan yang dimiliki Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ini, Ali pun memberikan semua uangnya kepada pengemis tadi untuk membeli makanan. Kemudian Ali pun pulang dengan tangan kosong tanpa membawa makanan apapun untuk kedua putra mereka. Kemudian Fatimah bertanya, "Wahai suamiku, kenapa tidak ada makanan yang engkau bawa?" Kemudian Ali pun menjawab bahwa uang yang dibawanya untuk membeli makanan tadi telah diberikan kepada pengemis yang ia temui di jalan. Fatimah pun merasa sedih karena tidak tahu apa yang akan diberikan kepada anaknya untuk makanan. Ali pun yang merasa bersalah akhirnya pergi ke rumah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di tengah perjalanan, Ali bertemu dengan seorang pemuda yang menjual seekor unta. Pemuda tersebut menawarkan, "Wahai Ali, maukah engkau membeli unta saya?" Kemudian Ali berkata, "Wahai saudaraku, aku tidak punya uang untuk membeli unta darimu." Kemudian pemuda tadi menjawab, "Wahai Ali, ambil saja dulu untanya, urusan uangnya bisa belakangan." Kemudian Ali pun bertanya berapa harga yang ditawarkan oleh pemuda itu untuk menjual untanya. Pemuda tersebut menjawab 100 dirham. Kemudian Ali yang merasa bahwa harga untanya tadi tidak terlalu mahal, memutuskan untuk membeli unta itu dan dibawa pulang. Ketika di perjalanan pulang, Ali bertemu dengan seseorang lagi dan menawar unta yang dia bawa. "Wahai Ali, apakah engkau menjual unta yang engkau bawa itu?" Kemudian Ali pun menjawab, "Ya, aku menjualnya." Kemudian pemuda itu bertanya, "Berapa harga yang engkau jual?" Baru Ali mengatakan dia menjual untanya sebesar 300 dirham. Akhirnya pemuda atau pria tadi pun setuju untuk membeli untanya seharga 300 dirham. Dan Ali pun mendapatkan uang sebesar 300 dirham. Kemudian mencari pemuda penjual unta pertama tadi dan melunasi hutangnya sebesar 100 dirham. Dan Ali pun pulang ke rumah membawa 200 dirham. Dari kisah inspiratif ini, kita dapat menarik sebuah kesimpulan bahwa sebenarnya sedekah itu tidak mengurangi harta kita. Jadi, karena itu sedekah itu tidak mengurangi harta kita, melainkan ada balasan-balasan atau ganjaran-ganjaran yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sesuai dengan hadis yang berbunyi, "Mana qasat shadaqatun bin." Ini sesuai dengan hadis yang berbunyi, "Mana qasat shadaqatin min malin." Sedekah itu tidak mengurangi harta, melainkan ada balasan-balasan melalui rezeki-rezeki yang tak terduga dari Allah Subhanahu wa taala dari manapun. Sekian pidato dari saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Semoga teman-teman dapat mengambil hikmahnya atau dapat mengambil kebaikan dari pidato saya.
Lebih dan kurang saya mohon maaf, karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kesalahan datangnya dari diri saya sendiri. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kelima, yaitu mempraktekkan niat sholat jamak qashar takdim dan niat sholat jamak qashar takhir. Yang pertama yaitu niat sholat jamak qashar takdim sholat zuhur dan asar yang berlafazkan Bismillahirrahmanirrahim. Usolli fardhu zuhri rakaataini mustaqbilal kiblati majmu'an bil asri jam'an takdimi qasran lillahi ta'ala, yang artinya aku niat sholat zuhur 2 rakaat menghadap kiblat di jamak takdim dengan asar qasar karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian jamak qasar takdim antara sholat maghrib dengan sholat isya yang berlafazkan usolli fardhu zuhri maghribi salatah raka'ataini mustaqbilal kiblati majmu'an bil isya'i jam'a takdimi qasran lillahi ta'ala, yang artinya aku niat sholat maghrib 3 rakaat di jamak menghadap kiblat di jamak takdim dengan sholat isya qasar karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian niat sholat jamak qasar takhir antara sholat asar dengan sholat zuhur. Usolli fardhul asri raka'ataini mustaqbilal kiblati bil zuhri jam'a takhiri qasran lillahi ta'ala, yang artinya aku niat sholat asar 2 rakaat menghadap kiblat di jamak takhir dengan zuhur qasar karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian sholat isya dengan sholat maghrib yang berlafazkan usolli fardhal isya'i raka'ataini mustaqbilal kiblati bil maghribi jam'a takhiri qasran lillahi ta'ala, yang artinya aku niat sholat isya 2 rakaat menghadap kiblat di jamak takhir dengan sholat maghrib qasar karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Poin yang terakhir yaitu membacakan rukun-rukun haji serta mempraktekkan lafaz talbiyah. Rukun haji sendiri itu ada 6. Yang pertama ihram atau niat haji, yang kedua wukuf atau berdiam diri di Arafah pada tanggal 9 Zulhijjah mulai dari tergelincirnya matahari pada saat zuhur hingga terbenamnya matahari. Yang ketiga tawaf. Tawaf adalah kegiatan mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali. Yang keempat adalah sa'i atau berlari-lari kecil di antara Bukit Safa dan Marwah sebanyak 7 kali. Yang kelima adalah tahallul atau mencukur rambut. Yang keenam adalah tertib, yang artinya semua kegiatan tadi harus dilakukan secara berurut. Kemudian lafaz talbiyah itu berbunyi labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak.